Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelumnya ana minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Ini perjalanan ana yang paling lama nih. 2 jam baru sampai. Anak keluar dari rumah dari jam 8 pagi tadi. Naam, qaddarallahu wa man syaa fa'al, dan syukran jazila wa jazakumullahu khairal jaza yang telah setia menunggu. Ikhwanal karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan bertemu atau berkumpulnya kita pada pagi yang berbahagia ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang agung ini untuk kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid, merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Maka kepadanya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, kita memohon agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib untuk mereka, cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menganugerahkan kepada kita semua apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyahumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Dan sungguh ini kita rasakan tadi sebelum kajian datang, antum belum terlalu sakinah kan? Begitu kajian memulai hampir sakinah insyaallah ya. Nah, hampir ngantuk ya, saking sakinahnya. Baik, tentunya itu sakinah yang bukan pada tempatnya. Wa ghasyyathumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah sekalian, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimanillahu wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang sangat bermanfaat ini, Al-Fawaid. Kata beliau, ar-rizqu wal ajal, tentang rezeki dan ajal, di mana tidak sedikit manusia mengalami kecemasan dan kesedihan terkait 2 hal ini. Bahkan tak jarang kita mendengar sebagian mereka yang mengakhiri hidupnya juga terkait 2 perkara ini. Nah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, farrigh khatiraka lil hammi bima umirta bih wa la tashghalhu bima dhumina lak fa inna rizqa wal ajala qarinani madhmunani fama dama al ajlu baqiya kana rizqu atiya. Ini ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Tidaklah kita mencermatinya kecuali akan menenteramkan jiwa kita yang selama ini sering gelisah dan sedih terkait 2 perkara ini. Kata beliau,
kosongkanlah pikiranmu, hatimu, bersihkanlah dia, keluarkan darinya kesedihan, kegundah gulanaan, agar engkau fokus menjalankan apa yang diperintahkan kepadamu. Apa tujuan Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia ini kalau bukan untuk beribadah kepadanya? Maka segala kegundah gulanaan dan kesedihan yang ada di dalam hati kita dan dapat menghilangkan kefokusan kita untuk tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dan prioritas hidup kita di dunia ini, keluarkan dan bersihkan hatimu dari itu. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, farri khatiraka lilham. Bersihkan, kosongkan pikiranmu dari kegundah gulanaan, dari kesedihan, demi fokus melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan untuknya. Betapa banyak manusia yang karena gelisah, sedih memikirkan tentang ajal dan rezekinya, justru menghambatnya untuk fokus melakukan sesuatu yang karenanya dia diciptakan, yang karenanya dia akan dibalas dengan surga, dan yang karenanya dia akan diselamatkan dari neraka, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kata beliau, wala tashghalhu bima dhumina lak. Jangan engkau khawatirkan hatimu dengan sesuatu yang telah dijaminkan untukmu, yaitu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di atas permukaan bumi ini yang disebut manusia maupun hewan, yang mereka tidak mampu memikul rezekinya. Terlihat mereka cacat, sebagian mereka tidak sekolah, sebagian mereka buta, dan sebagainya. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada mereka. Betapa banyak orang yang buta lebih kaya daripada orang yang tidak buta. Orang yang tidak tamat SD sekalipun lebih kaya dari para profesor. Orang yang terlahirkan dari keluarga yang miskin luar biasa lebih kaya dan lebih sehat hidupnya daripada orang yang terlahir dari keluarga raja atau dari keluarga yang kaya. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim, jangan engkau sibukkan hatimu dengan sesuatu, memikirkan sesuatu yang telah dijaminkan untukmu. Karena kesibukan hatimu memikirkannya padahal dia telah dijaminkan untukmu, engkau justru menjadi lupa terhadap tujuan utama engkau diciptakan. Akhirnya engkau menjadi lupa terhadap tujuan utamamu di dunia ini, yaitu untuk meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan mendapatkan keselamatan dari nerakanya. Betapa banyak manusia karena mencari rezeki dengan cara-cara yang Allah haramkan, akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang karenanya dia diciptakan. Enggak sholat, karena bekerja dia menelantarkan istri dan anak-anaknya, padahal tujuan utama mendapatkan uang untuk membahagiakan anggota keluarganya. Ini justru karena pekerjaan dia menelantarkan anggota keluarganya. Saking sibuknya dia bekerja sampai-sampai tidak mengontrol anak gadisnya, sehingga bisa-bisanya anak gadisnya hamil luar nikah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukan satu, dua, bahkan bukan cuma 10-20 kasus di Indonesia ini. Bisa ratusan, bahkan bisa ribuan kasus di tengah-tengah masyarakat kita yang notabene-nya muslim. Saking sibuknya dia bekerja, sampai-sampai anak gadisnya lost control dan hamil di luar nikah. Saking sibuknya dia memikirkan karir pekerjaannya, masa depannya, dan masa depan anak-anaknya, sampai-sampai anak lelakinya lost control menghamilkan anak perempuan orang lain dan jatuh ke dalam dunia narkoba, menjadi LGBT dan berbagai keburukan lainnya. Disebabkan dia terlalu sibuk memikirkan karir, masa depan anak-anaknya dan dirinya. Sampai-sampai dia lupa dari tujuan utama dan sesuatu yang lebih penting untuk dunia dan akhiratnya. Maka Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, fa inna rizqa wal ajala qarinani madhmunani. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang telah dijamin dan berbarengan. Tidak ada seseorang yang hidup kecuali ada rezekinya. Setiap orang yang diberikan rezeki pasti masih hidup.
Selama dia masih hidup maka rezeki pasti ada. Kata beliau, famadamal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Selama dia belum mati maka rezeki pasti akan datang. Nabi SAW bersabda, inna ruhal amin nafakha fi raw'i annahu ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan ke dalam hatiku bahwasanya tidak ada satu jiwa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi rezekinya dengan sempurna. Jangan kita katakan kasihan ya, baru lulus udah mati belum merasakan gajinya. Berarti memang sampai di situ gajinya. Ya, kasihan banget baru koas sudah meninggal dunia, padahal dikit lagi udah jadi dokter. Nah, udah dipantoir meninggal dunia, dikit lagi udah jadi polisi, dikit lagi udah jadi tentara. Sayang rezekinya itu. Berarti memang sampai di situ rezekinya. Kasihan dia meninggal dunia padahal udah ngelamar anak orang, besoknya udah mau walimah, mati dalam keadaan jomblo atau single senior belum sempat nikah. Memang sampai di situ rezekinya. Nah. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tiada yang mati kecuali dia telah menerima rezekinya dengan sempurna. Sehingga Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab. Maka carilah rezeki yang telah Allah jamin untuk kalian dengan cara yang bagus. Bukan dengan cara-cara yang haram. Fa innama indallahi la yunalu bima'siyatih. Karena rezeki yang berkah, rezeki yang halal di sisi Allah itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan bermaksiat kepadanya. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang haram maka itu istidraj. Itu bukan rezeki yang berkah, itu bukan nikmat, tetapi itu malah petaka yang Allah timpakan kepada kita. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan memperdayakan mereka. Semakin jauh dari Allah, semakin bermaksiat dengan Allah, semakin melakukan hal-hal yang haram, semakin bertambah rezeki mereka. Semakin bagus kesehatannya. Semakin bagus popularitasnya. Ini istidraj dari Allah. Makanya ketika dikatakan kepada Hasan al-Basri, wahai imam, aku melihat beberapa orang semakin bermaksiat semakin kaya dia. Maka kata Hasan al-Basri itu istidraj dari Allah Jalla wa'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hanya saja mereka terkadang tidak sadar dirinya sedang diistidraj oleh Allah. Wa umli lahum. Aku sengaja mengundur-undur azabku kepada mereka. Inna kaidi matin. Sehingga sebagian mereka ketika datang azab baghtatan wa hum la yash'urun. Datang azab tiba-tiba dia terkejut, tidak sadar dan tidak sempat taubat kepada Allah. Mati dalam keadaan belum sempat bertobat dari zina. Mati dalam keadaan belum sempat keluar dari diskotik, mati sambil bergoyang di dalam diskotik. Bahkan sebagian mereka mati di atas tubuhnya seorang pelacur. Mati sebagai LGBT. Mati sebagai koruptor dan belum sempat bertobat. Mati dalam keadaan dia telah melenyapkan atau menjadi sebab lenyapnya ribuan nyawa demi politiknya dan dia belum sempat minta maaf kepada mereka dan membayar diat kepada mereka. Dia mati dalam keadaan ribuan orang pernah diperas oleh dia dan dia belum minta maaf kepada mereka. Nah, inikah yang kita inginkan di dunia ini jamaah dimuliakan Allah? Fir'aun saja menyesal di akhir hayatnya dan bertobat, namun tobatnya tobat yang terpaksa sehingga Allah tidak menerimanya. Ketika dia sudah tenggelam barulah dia panggil Allah. Falamma adrakahul gharaq qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ketika dia sudah tenggelam ke dalam laut merah barulah dia memanggil Allah. Aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Karena sudah terpaksa. Sudah tahu dirinya pasti akan mati. Maka Allah mengatakan al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru bertobat ketika dirimu sudah yakin akan mati.
Tidak manfaat lagi. Taubat di saat nyawa sudah sampai di kerongkongan atau di saat telah melihat azab Allah yang mematikan. Sementara sebelumnya engkau pelaku maksiat yang luar biasa. Pelaku kerusakan yang amat dahsyat, kata Allah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar, yang juga dikenal dengan kunyah Abu Hazim. Beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Beliau mengucapkan sebuah ucapan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Hendaknya kita bermuhasabah, bertambah penghasilan. Lihat apakah bertambah juga ketaatan kita kepada Allah atau justru bertambah jauh darinya. Kalau bertambah dekat dengan Allah dengan nikmat tersebut berarti itu nikmat. Tetapi semenjak penghasilan kita bertambah pula kemaksiatan dan kejauhan kita dari Allah, maka sejatinya yang bertambah tersebut bukan nikmat, tetapi itu malah petaka yang Allah timpakan kepada kita di dunia sebelum Dia memberikan azabnya di alam barzah dan di akhirat kelak kepada kita. Bertambah omset, bertambah karir, bertambah pangkat dan sebagainya dari nikmat-nikmat dunia. Lihat kata Salamah bin Dinar, kalau dengan bertambahnya nikmat-nikmat tersebut tidak ikut bertambah ketaatanmu kepada Allah, maka itu adalah baliyah, malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Coba kita lihat seandainya sebagian kita sebelumnya berada di dalam kemiskinan, sering lapar dan sebagainya. Tetapi justru di saat itu dia disiplin tahajud, sering menangis, membaca Al-Quran, sering berdoa kepada Allah, tawadhu, akhlaknya mulia, lembut dan sebagainya. Kemudian setelah dia berubah menjadi kaya, dengan istilah sebagian orang hari ini apa? OKB ya. Ada-ada aja orang Indonesia ya. Ya. Nggak bisa sama sekali lihat orang lain kaya ya. OKB, sebagian orang berubah jemaah. Iya, bahkan sebagian mereka adalah teman-teman dekat kita. Sebelum penghasilan bertambah, Masya Allah, tawadhunya kalau berbicara lembut. Nah, banyak diamnya. Begitu bertambah pendapatannya, kita dijadikan mesin sami'na wa ata'na di depan dia. Paham teman-teman? Dijadikan mesin sami'na wa ta'na. Cukup sami'na wa ta'na. Enggak usah ngobrol inti. Cukup sami'na wa ta'na aja. Sebagian orang seperti itu. Sebelum berubah menjadi kaya, dia yang sami'na wa ta'na. Kalau yang lain ngumpul. Allah musta'an. Gaya bicaranya tinggi, sholat tahajud enggak lagi, sholat berjamaah sudah sering tertinggal. Ini istidraj. Ketika miskin, sholatnya selalu di saf pertama. Begitu bertambah penghasilannya, sholat jamaahnya tidak lagi di masjid, sudah di Singapura sholat jamaahnya. Terkadang malah ke Makau sholat jamaahnya. Allah musta'an. Ini istidraj dari Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan mengistidraj mereka, memperdayakan mereka dengan dunia-dunia yang kami berikan kepada mereka. Semakin bertambah kesehatannya, semakin jauh dari Allah. Semakin bertambah penghasilannya, semakin jauh dari Allah. Semakin bertambah bagus karirnya, semakin jauh dari Allah. Yang sebelumnya menjaga salat 5 waktu berjamaah kalau dia laki-laki. Sebelumnya disiplin tahajud, setiap hari membaca Al-Quran walaupun cuma 1 halaman atau 1 lembar. Kini tidak membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Dan dia sebagai makmumnya. Alias imam yang membacanya. Bukan dia. Ya. Ini istidraj berarti. Tentunya ayat yang seperti ini jamaah. Hendaknya kita utarakan kepada diri kita sendiri. Bukan ke orang lain. Karena kita belajar bukan untuk menyenter orang lain. Ilmu agama adalah cermin untuk diri kita. Bukan cermin untuk diri orang lain. Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, aku melihat ada seseorang semakin bermaksiat kepada Allah, semakin kaya dia, semakin sukses dunianya. Maka kata Imam Hasan al-Basri, itu istidraj dari Allah. Kalau Salamah bin Dinar tadi mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah.
Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Hendaknya ini menjadi bahan introspeksi diri untuk kita semua jemaah, ana dan jamaah sekalian. Bertambah nikmat dunia, bertambah harta, bertambah karir, bertambah aset, apalagi bertambah istri. Ya. Bertambah istri mah nikmat akhirat ya. Bertambah istri, lihat apakah semenjak bertambah istri yang tadi yang sering di saf pertama sekarang malah masbuk dapatnya selalu tasyahud akhir. Ya, semenjak poligami ya masbuk langganan tetap. Sebelum poligami salat malam selalu 11 rakaat. Semenjak poligami 3 rakaat. Itu pun seminggu sekali lagi. Ya. Subhanallah. Sebelum poligami tiap hari baca Al-Quran, sering menangis dalam berdoa. Disiplin menjaga rawatib. Nah, lembut kata-katanya, bagus akhlaknya, luar biasa baktinya kepada orang tuanya, kelemah lembutannya kepada istri pertama dan anak-anaknya. Tetapi setelah poligami justru hilang tahajud, hilang salat berjamaah, hilang akhlak yang mulia, kelemah lembutan yang dulu dia didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Baktinya kepada kedua orang tua yang dulunya begitu sempurna sekarang berubah menjadi anak yang durhaka. Nah, berarti ini malapetaka yang Allah berikan kepada kita, bukan nikmat. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Sebagian para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi SAW dan setelah kaum muslimin dibukakan pintu dunia oleh Allah untuk mereka, tentunya setelah khilafahnya Umar bin Khattab, sebagian sahabat Nabi ada yang ketika ditanya, hal apa yang engkau sesalkan dari hal-hal yang pernah engkau lakukan di dunia ini? Sebagian mereka menjawab, di antara hal yang pernah aku sesalkan adalah menerima jabatan sebagai, kalau bahasa kita sekarang, sebagai gubernur, sebagai bupati sebelumnya. Padahal yang memberikan jabatan untuk mereka itu Abu Bakar atau Umar yang khilafah syari'iyah. Kita bisa pastikan 100% tidak ada suap menyuap di sana. Tidak ada beli-beli jabatan di sana. Dan mereka sebagai sahabat Nabi. Undang-undang negara Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi mereka tetap menyesali. Lalu bagaimana dengan zaman kita ini? Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, sekaliber para sahabat saja mereka khawatir diistidraj oleh Allah. Masa kita nggak khawatir orang? Kalau bab istidraj itu untuk orang-orang yang luar masjid, Ustaz yang belum ngaji sunnah. Kita udah ngaji sunnah, nggak mungkin deh masih istidraj oleh Allah. Ini kepedean Pak. Ya. Ini harus diruqyah orang yang seperti ini biar hilang sifat ujubnya. Abu Bakar, Umar bin Khattab, mereka khawatir diistidraj oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, suatu malam Nabi SAW keluar dari rumahnya di pertengahan malam. Beliau pun melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berada di luar rumah mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka berdua, ma akhrajakuma hadhil lailah. Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian di larut malam yang seperti ini? Karena mereka mengetahui Nabi SAW itu amat setia kepada para sahabatnya, bahkan lebih mengutamakan para sahabatnya daripada dirinya dalam perkara dunia. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang sangat penyayang kepada para sahabatnya, melebihi orang tua kepada anaknya. Maka Umar dan Abu Bakar tanpa malu menjawab, akhrajana al-ju'. Yang mengeluarkan kami di waktu malam yang larut seperti ini, wahai Rasulullah, adalah kelaparan. Kelaparan yang membuat kami keluar dari rumah kami. Tentunya kelaparan yang membuat para sahabat Nabi keluar di malam hari dari rumah mereka tidak seperti kelaparan yang mengeluarkan kita dari rumah kita di malam hari. Beda ya. Ya, sebelum tidur, sebelum maghrib udah 1 bungkus nasi goreng. Sebelum isya tambah dimsum.
Ba'da isya tambah lagi bakso. Jam 11 malam bangun, kenapa? Lapar banget. Itu kalau kita. Ya, tentunya kelaparan yang mengeluarkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saat itu tidak seperti yang kita alami hari ini. Nah, maka Nabi SAW setelah mendengar jawaban mereka mengatakan ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Sungguh tiada yang mengeluarkan aku dari rumahku di larut malam yang seperti ini kecuali sesuatu yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Maksudnya kita sama-sama lapar, bro. Ya, sama-sama lapar kita. Maka Nabi SAW mengajak mereka ke rumah seorang Ansar yang beliau ketahui sebagai orang yang dermawan. Dan di sini pembelajaran buat ana dan jamaah sekalian. Bersyukurlah kepada Allah jika Allah menjadikan kita sebagai orang yang murah, orang yang dermawan jemaah. Di mana orang lain tanpa malu meminta kepada kita untuk kebutuhan dirinya atau kebutuhan agama ini. Baik kita mampu memberikannya saat itu ataukah tidak, berarti Allah memuliakan kita di mata manusia. Karena kalau orang menganggap kita sebagai orang yang pelit, Pak, jangankan minta, dikasih pun sama kita dia kembaliin. Betul nggak? Iya, kita sendirilah. Kalau kita tahu ini orang kalau udah ngasih, ya ngasih 100.000, tetapi 1 Jabodetabek bisa tahu, nggak bakal terima kita, ya kan? Kalau kita tahu dia pelit, tetapi kalau kita tahu orang tersebut dermawan, begitu ada proyek masjid ke pintu sedekah ini dan dia duluan yang kita telepon, nah, dia duluan yang kita hubungi. Nah demikianlah mereka sebagian para sahabat Nabi. Maka di malam tersebut Nabi mendatangi rumah seorang sahabatnya Al-Ansar. Karena beliau sedang tidak di rumah dan hanya istri beliau yang ada, begitu melihat kedatangan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di larut malam yang seperti ini, maka istrinya langsung memuji Allah Jalla wa'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan tamu-tamu yang mulia ini. Berbeda dengan kita ya. Ini Ustadz datang pertengahan malam. Waduh ini apa lagi kalau bukan beras pinjam duit nih. Pasti 100 nih. Apalagi panitia DKM datang malam-malam. Wah ini udah pasti nih 100 biar silaturahmi tidak putus. Tidak demikian dengan para sahabat Nabi. Istrinya langsung bersyukur. Tidak lama kemudian datanglah suaminya. Maka dia pun bersyukur kepada Allah, memuji Allah Jalla wa'ala begitu melihat Nabi dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya sebagai tamu. Singkat ceritanya, dia pun menjamu Nabi SAW dan 2 sahabat yang mulia ini dengan seekor kambing dan dengan susu kambing yang dia perah. Syahidnya adalah setelah selesai ini, setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar menyantapnya, maka Nabi SAW membacakan kepada Abu Bakar dan Umar yang telah kenyang sebuah ayat di mana kalau ayat tersebut dibacakan kepada kita setelah diundang makan, mungkin kita akan mengatakan ke depannya nggak usah aja Ustadz lagi deh makan-makan sama kita. Ya, kaku banget. Ya. Apa ayat yang Nabi bacakan kepada Abu Bakar dan Umar? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dari surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Akhir ayatnya apa? Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh nikmat Allah yang pernah kalian terima di dunia ini. Persen akan dihisap. Setiap makanan yang telah kita masukkan ke dalam perut kita akan dihisap. Apa yang kamu lakukan setelah memakan itu? Tegang gak jamaah? Kalau kita ada ustadz begitu, udahlah cukup sebulan sekali aja kita makan bareng ustadz. Lagi makan nih cara main, tegang banget katanya. Saklek banget nih ustadz ya kan. Tapi itulah pergaulan yang indah, itulah pergaulan akhirat jamaah. Karena kita manusia ini sering diingatkan saja, sering diceramahi saja bisa lupa sama Allah. Apalagi jarang diceramahi. Salat 5 waktu di masjid, kajian tiap maghrib, kita bisa cinta dunia. Dan bisa lupa akhirat. Coba bayangkan kalau enggak salat 5 waktu berjamaah dan tidak tiap hari ngaji.
Ini ngaji tiap hari. Ba'da subuh ngaji sambil nunggu syuruk. Ba'da maghrib ngaji sambil nunggu isya. Salat 5 waktu berjamaah. Tetapi bisa-bisanya terkadang kita jatuh ke dalam maksiat dan lebih cinta dunia daripada akhirat. Maka bayangkan kalau kita nggak salat 5 waktu berjamaah dan juga tidak ngaji kecuali sebulan sekali. Itu pun ngajinya model jiping, ngaji kuping. Alias tidak serius. Padahal para sahabat Nabi, seandainya Nabi nggak ingatkan mereka tadi. Sebelumnya kan mereka juga habis sholat belakang Nabi, ya kan? Setiap jumpa Nabi juga ceramah, di kajian ilmu, ya kan? Perjalanan jihad juga ceramah, perjalanan haji dan umrah juga ceramah, jumpa biasa juga yang Nabi bacakan kepada mereka, ayat Al-Quran juga, hadis beliau juga. Ini habis makan setelah kelaparan yang sebelumnya, diingatkan lagi dengan ayat Al-Quran. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu an, maka aku berangan-angan saat itu seandainya aku mampu mengeluarkan seluruh makanan yang telah aku masukkan ke dalam perutku, khawatir aku tidak mampu menjawab pertanyaan Allah nantinya di hari kiamat tentang makanan yang aku konsumsi ini. Padahal jamaah dimulai Allah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar kalau mereka sudah kenyang? Minimal mubah, ya kan? Minimalnya perkara mubah. Berbeda dengan kita. Setelah mendapatkan nikmat justru semakin semangat bermaksiat kepada Allah. Ketika lapar, Masya Allah selalu doa. Doa sampai terisak-isak menangis. Begitu dapat nikmat langsung karaokean. Langsung ke diskotik sebagian mereka. Justru ya, langsung jauh dari masjid. Jatuh ke zina. Dan berbagai maksiat yang lainnya. Tetapi Abu Bakar tidak marah kepada Nabi. Justru berterima kasih kepada Nabi yang selalu mengingatkan mereka. Bahkan beliau mengatakan, aduhai seandainya makanan yang telah masuk ini bisa aku keluarkan kembali. Karena khawatir beliau tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa rezeki itu pasti ada. Dan ingat, rezeki yang ada di sisi Allah seperti yang Nabi katakan tadi, tidak akan diperoleh dengan bermaksiat kepadanya. Kalau bisa diperoleh berarti itu istidraj, berarti bukan rezeki yang halal, bukan rezeki yang berkah, tetapi itu baliyah, malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqih fatahalaka bi rahmatihi tariqan anfa'alaka min. Kata beliau, seandainya Allah Jalla wa'ala dengan sifatnya yang maha hikmah menutup salah satu dari pintu rezekinya untukmu, maka Allah dengan sifat yang maha rahmatnya akan membukakan untukmu pintu rezekinya yang mungkin lebih bermanfaat daripada pintu rezeki yang sebelumnya. Betapa banyak sebagian orang sedih karena nggak lulus PNS. Setelah berlalunya waktu baru dia bersyukur, alhamdulillah nggak lulus PNS. Kalau aku menjadi seorang PNS mungkin nggak sekaya ini. Ya enggak? Ya. Saya tidak bisa menjadi pengusaha yang seperti ini. Atau dia tidak diterima di suatu instansi atau suatu perusahaan. Kemudian Allah bukakan rezeki, pintu rezeki untuknya yang lain dan lebih bermanfaat dan lebih bagus dari itu. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki akhirat. Betapa banyak sebagian manusia Allah ambil rezeki dunianya, nikmat dunianya, Allah uji dia dengan sebagian kemiskinan, dengan sebagian rasa lapar, bahkan sebagian mereka diuji dengan berputusnya tali pernikahan, meninggalnya anak, meninggalnya suami, meninggalnya istrinya, jatuh usahanya, kemudian Allah gantikan dengan tauhid dan sunnah yang sebelumnya dia belum pernah memilikinya. Betapa banyak manusia setelah rusak rumah tangganya, Allah kenalkan dia kepada tauhid, setelah sebelumnya dia bergerimang di dalam syirik. Betapa banyak manusia setelah mendapatkan berbagai musibah dalam perkara dunia ini, Allah gantikan kebid'ahan yang sebelumnya dia lakukan dengan sunnah Nabi SAW. Allah gantikan dengan sunnah.
Yang sebelumnya dia tidak pernah merasakan manis dan lezatnya salat tahajud di sepertiga akhir malam ketika dia kaya dulu, ketika dia sehat dulu. Kini dia merasakan betapa manis dan lezatnya salat malam di sepertiga akhir malam itu. Yang sebelumnya dia tidak pernah merasakan betapa indahnya majelis ilmu agama. Kini Allah berikan kepadanya keindahan majelis ilmu agama, tetapi terkadang setelah hilangnya sebagian dunia yang pernah dia miliki. Yang sebelumnya teman sehari-harinya adalah Abu Lahab, Abu Nawas dan Abu Jahal. Bahkan sebagian teman-teman sehari-harinya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Maka setelah datang kepadanya beberapa musibah, Allah gantikan dengan teman-teman yang lebih baik. Dengan besti-besti yang salehah, yang cinta akhirat. Yang sebelumnya besti-bestinya sehari-hari adalah mereka yang memamerkan tas-tas mereka yang berbranded. Setiap menelpon dia bertanya kapan kita ke Perancis. Sudah keluar nih tas branded yang baru ini. Unlimited ini dan sebagainya. Kini besti yang menelponnya, "Ukhti, malam ini ada kajian di masjid ini. Ane jemput anti atau anti jemput ane?" Indah tidak? Luar biasa. Ini nikmat jemaah. Nah. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqih. Apabila Allah Jalla wa Ala dengan sifatnya yang maha hikmah menutup salah satu dari pintu rezekinya untukmu, yakinlah. Fatahalaka bi rahmatihi tariqan anfa'alaka minhu. Yakinlah bahwa Allah akan membukakan untukmu dengan sifatnya yang maha rahman pintu rezeki lain yang lebih bermanfaat untukmu daripada pintu rezeki yang sebelumnya. Nah. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Imam Ibnul Qayyim, fata'ammal halal janini bi ya'tihi ghidha'uhu wa huwa ad-dam min tariqin wahidatin wa huwa surrah. Perhatikan keadaan seorang janin di dalam perut ibunya. Dia mendapatkan rezeki, gizi, padahal dia masih sebagai segumpal darah sebelum menjadi segumpal daging. Sebelumnya dia hanya setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk manusia, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Semenjak dia memiliki ruh, di saat dia telah berumur 4 bulan, gizi tetap datang kepadanya, nikmat datang kepadanya. Allah berikan gizi untuknya berupa darah. Hanya padahal pintu rezeki untuknya saat itu cuma satu, baru satu pintunya, yaitu apa? Ari-ari yang ada di dalam perut ibunya. Melalui jalur ari-ari Allah kirimkan gizi untuknya. Sementara kita ketika keluar dari dunia, maka pintu rezeki, pintu gizi yang akan masuk ke dalam tubuh kita sangat banyak jumlahnya. Sementara ketika kita masih janin, pintu gizi, pintu nikmat untuk kita cuma satu, tetapi kita tidak pernah kelaparan di dalam perut ibu kita ketika kita sebagai janin. Padahal pintu rezeki cuma satu saat itu. Hari-hari yang ada di dalam perut ibu kita. Maka akankah setelah kita keluar dari dunia, keluar ke dunia dari rahim ibu kita, dari perut ibu kita, dan pintu rezeki sudah begitu banyak di hadapan kita, kita justru ragu akan rezeki kita dari Allah Jalla wa'ala. Ini bahasa yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, falamma kharaja min batnil wa anqata'at tilka tariq fataha lahu tariqain ithnain wa ajra lahu fihima rizqan athyaba wa aladha min al-awwal labanan khalisan sa'iqa. Kemudian setelah ia keluar dari perut ibunya dan pintu yang mengirimkan rezeki untuknya tadi telah putus, hari-hari ibunya, Allah justru membukakan untuknya dua pintu lainnya yang mendatangkan gizi kepadanya yang lebih lezat, yang lebih indah, yaitu ASI yang dia minum dari ibunya. Tadinya gizi yang masuk ke dalam tubuhnya hanya dari satu pintu. Sekarang gizi yang akan masuk ke dalam tubuhnya melalui dua pintu.
Mohon maaf, maksud Imam Ibnu Qayyim dua dada ibunya yang memberikan ASI kepadanya. Fa idza tammat muddatur ridha' wa anqata'at tariqani bil fitam, dan apabila dia telah berumur, telah sempurna disusui oleh ibunya dan ASI yang datang dari dua jalur untuknya itu telah kering, telah terputus karena memang dia sudah disapih, fataha turuqan arba'atan akmala minha, Allah pun membukakan untuknya 4 pintu rezeki lainnya yang lebih sempurna. Apa itu? Ta'amani wa syarabani, 2 makanan dan 2 minuman. Apa 2 makanan? Minal hayawanat wa nabatat, makanan dari hewan, misalnya daging-dagingan, ya, maupun makanan-makanan yang dihasilkan dari tumbuhan seperti beras, gandum dan sebagainya. Wasyaraban, dan 2 minuman. Yang pertama minal miyah, minuman dari air. Yang kedua minuman dari susu. Susu yang ada di dunia ini, susu kambing, susu sapi dan yang lainnya. Wa ma yudhafu ilaihima minal manafi' wal maladzat wal maladz, dan juga Allah berikan kepadanya hal-hal yang bermanfaat dan kelezatan-kelezatan lainnya selain dari makanan dan minuman. Fa idza mata inqata'at anhu hadhihi turuqul arba'ah, maka apabila dia mati berarti seluruh pintu-pintu rezeki ini memang sudah putus, sudah habis dia terima. Nah. Kemudian kata beliau, lakinnahu subhanahu fataha lahu in kana sa'idan, tetapi apabila dia telah meninggal dunia, apakah berarti rezekinya juga sudah terputus? Enggak juga. Justru rezeki-rezeki yang datang kepadanya setelah kematian di dunia ini lebih banyak dan lebih sempurna. Allah balas dia dengan syurga. Dan dia akan memasukinya dari 8 pintu syurga yang ada. Yang tadinya pintu rezeki ya hanya ada 2, ASI ibunya ketika dia masih disusui. Kemudian setelah dia disapih hanya ada 4, 2 minuman dan 2 makanan. Sekarang kalau dia mau masuk syurga ada 8 pintunya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, di dalam syurga nanti dia akan menikmati segala sesuatu yang dia inginkan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Jalla wa Ala berfirman, haditsun qudsi, a'dattu li'ibadiya as-salihin fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam syurga untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terbesit di dalam hati mereka. Seindah-indahnya nikmat yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita bayangkan dengan hati kita di dunia ini, maka yakinlah sesungguhnya nikmat yang ada di dalam syurga Allah jauh lebih sempurna dan jauh lebih indah dari itu semuanya. Bahkan Allah mengatakan, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam syurga itu akan ada setiap nikmat yang diinginkan oleh jiwa mereka dan semua kelezatan mata. Nah, ada di dalam syurga. Bahkan istri yang Allah berikan di dalam syurga, Allah katakan wa azwajum mutahharah. Wanita-wanita yang suci, tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Kalau di dunia ini anggaplah antum punya istri yang cantik jelita. Nilai kecantikannya 10. 4 lagi. Ya, 4 lagi. Satunya istri pertama dari Konoha, istri kedua dari Maroko, yang ketiga dari Jazair, yang keempat ya dari mana? Papua, kok Papua? Allah musta'an. Wanita-wanita tercantik, tetap dia wanita dunia mengalami haid. Apalagi kalau keempat-empatnya berbarengan lagi haid, kiamat ente. Ya, 4-empatnya haid, keempat-empatnya nifas atau keempat-empatnya lagi sakit. Sedangkan di dalam syurga Allah katakan wa azwajum mutahharah. Istri-istri penduduk syurga itu baik dari mereka yang menjadi istri kita ketika di dunia, dan semoga Allah menjadikan istri kita saat ini sebagai bidadari kita di dalam syurganya. Baik dari istri kita di dunia maupun dari para bidadari, tidak mengalami haid,
tidak mengalami nifas. Bahkan di dalam beberapa hadis yang sahih Nabi sebutkan di dalam surga itu tidak ada kentut, Pak. Tapi kalau di dunia, ibu-ibu walaupun suaminya gantengnya seperti artis K-pop, tetap punya kentut. Kalau dia kentut di dalam kamar, Anda tidur di sampingnya tetap bau. Walaupun dia artis K-pop. Ya kan? Begitu juga istri kita. Meskipun kecantikannya bukan lagi sekedar bunga Cipinang. Sudah bunga se-Indonesia. Tidak ada yang lebih cantik dari dia di Indonesia ini. Tetap dia masih kentut. Ya kan? Kentutnya bau. Demikian juga Nabi mengatakan wala yataghawwatun. Penduduk surga itu tidak punya kotoran. Secantik-cantiknya istri kita, kalau dia lagi buang air besar tetap bau. Kita nggak akan mampu berdiri di sampingnya kecuali karena darurah. Wa daruratu tuqaddar biqadariha. Mungkin juga suami anti seganteng apapun dia, walaupun yang dia konsumsi seafood yang super segar, tetap keluarnya kotoran yang bau. Itu dunia. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, inna akhiru ta'ami bani Adam qad ju'ila darab mathalan lid dunya. Sesungguhnya akhir dari makanan yang dikonsumsi oleh anak Adam itu sebagai perumpamaan terhadap hakikat dunia ini. Wa in tabbakhuhu wa mallahuhu fanzuru ila ma yasiru. Apapun makanan dan minuman yang mereka konsumsi, seenak apapun, selezat apapun, walaupun mereka telah memasaknya, mereka telah memberikan garam kepadanya, bumbu ini dan bumbu itu, tetap ketika keluar jadi kotoran yang bau. Tetapi di dalam surga tidak ada kotoran yang bau. Atsaraba, umur mereka di sekitar 30 tahunan, tidak mengalami ketuaan. Di dunia mengalami ketuaan. Istri kita yang dulunya mancungnya luar biasa, sekarang yang udah berumur 40, 50, 60, udah mulai masuk dikit demi sedikit hidungnya. Yang tadinya berbentuk angka 7, sekarang udah mulai berbentuk angka 8. Alias mulai pesek sedikit-sedikit. Mulai berkerut, walaupun sehari 6 kali dia ke salon. Kalau udah umur nggak bisa dihindari. Nah, walaupun dia senam dari pagi sampai sore, faktor usia tidak bisa dihindari. Nah, tapi di dalam surga sempurna. Artinya apa jamaah? Begitu kita udah mati, rupanya rezeki juga belum terputus. Di dalam surga kita bisa melihat ayah kita yang pertama, Nabi Adam. Di sana kita akan melihat Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh kita bisa berpelukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabiyin, Siddiqin. Kita di sana bisa berpelukan dengan Abu Bakar, bisa berjabat tangan dengan Abu Bakar, bisa duduk bareng dengan Abu Bakar, kita berjumpa Abu Bakar. Kita melihat yang mana sosok Umar. Dan lebih dari itu semuanya adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Yang merupakan nikmat di dalam surga yang paling tinggi dan yang paling berharga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan rezeki di dalam surga tanpa batas. Tanpa batas dari bentuknya, modelnya, nominalnya dan waktunya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang apa? Yang abadi. Jadi apa yang harus kamu keluh kesahkan tentang rezekimu? Baik rezekimu di dunia maupun rezekimu di akhirat. Kewajiban kita cukup bertawakal dan berikhtiar. Dengan selalu menguatkan iman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Bahwa rezeki yang telah Allah tuliskan untuk kita semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan dunia, itu tidak akan bergeser kepada orang lain. Jadi seorang akhwat pun yang tadinya mungkin sudah dinazar seorang ikhwah, tiba-tiba nggak jadi dan jadinya justru sama ikhwah lain, ya berarti bukan rezeki anti. Nggak usah, ini kurang ajar nih akhwat ani disalib di tikungan, mestinya ini ikhwah nikah mane. Kok malah jadi sama dia? Ini jangan-jangan dia ini yang
DM-an sama dia nih, akhirnya batal nikah sama Ani. Anggap aja memang bukan rezeki anti. Ya kan? Begitu juga seorang ikhwah. Sudah berniat melamar seorang akhwat, rupanya datang ikhwah lain, nyalip dari tikungan. Ya. Berarti bukan rezeki antum. Jangan antum katakan ini ustaz orangnya nggak beradab nih. Emangnya kenapa? Kecuali Anda sudah melamar. Sudah nazar, udah khitbah. Kalau baru nazar belum khitbah, tidak ada larangan untuk dilamar oleh orang lain. Yang tidak boleh adalah berkhitbah di atas khitbah yang ada. Nah, dan ini terjadi di tengah-tengah sebagian orang udah ngaji. Hanya gara-gara disalib oleh seorang ikhwah di tikungan. Ya, akhirnya nggak jadi nikah sama dia, ribut. Nah, demikian juga sebagian akhwat. Ada seorang ikhwah impian dia, rupanya nikah mau akhwat lain. Akhirnya dia jadi benci sama akhwat. Pada akhwat ini pun nggak tahu menahu bahwa dia punya keinginan untuk menikah dengan lelaki ini. Ya itu rezeki. Kalau Allah telah menentukannya, tidak ada yang mampu mengubahnya. Tidak ada yang mampu menggesernya. Coba antum bayangkan jamaah. Terpikirkan ataukah tidak oleh Ummu Habibah bahwa suatu ketika beliau akan dinikahi oleh Rasulullah? Enggak mungkin. Secara logika mustahil. Benar? Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidullah bin Jahsy berada di Ethiopia. Termasuk dari kalangan muhajirin yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka. Dalam kisah yang masyhur walaupun sanadnya tidak dhaif, tetapi itu yang masyhur dalam sirah. Setelah sekian lama di Habasyah Ummu Habibah dan sudah punya seorang putri balita Habibah. Sudah nyaman dengan Islam, mengamalkan Islam, tidak ada yang menindas mereka. Allah menguji beliau di mana suaminya meninggalkan beliau. Ada yang mengatakan meninggalkan beliau meninggal dunia, ada yang mengatakan, dan ini yang paling masyhur walaupun sanadnya tidak sahih, beliau murtad menjadi seorang Nasrani. Dengan demikian berarti di depan Ummu Habibah saat ini ada 3 pilihan, ya kan? Ketiga-tiganya berat. Yang pertama apa? Beliau tetap bertahan di Habasyah sebagai seorang wanita janda, punya balita, nggak punya pekerjaan di sebuah negara yang beliau tidak memahami bahasa mereka, tidak ada properti di situ, tidak ada kerabat di situ selain kaum muslimin tentunya. Pilihan yang kedua, beliau kembali lagi ke Mekah. Karena kalau beliau kembali ke Mekah dan berada di dalam keluarga besarnya, walaupun mereka mengintimidasi beliau, mencela beliau, memukuli beliau, dan Abu Sufyan saat itu masih musyrik sebagai tokoh Mekah yang sangat menyakiti kaum muslimin sebelum Islam ya. Tetapi beliau tetap terjamin makan dan minumnya, tidak akan dibiarkan mati kelaparan oleh kedua orang tuanya. Kedua-dua ini tidak beliau ambil. Afwan, yang pertama, ya, yang kedua ini juga tidak beliau lakukan. Pilihan yang ketiga, beliau ikut suaminya, sama-sama murtad, sama-sama Nasrani, dan itu yang paling nikmat untuk dunianya, ya kan? Ya, ada suami, rumah ada, makan sehari 3 kali ada, yang menjaga ada, mahram mau pergi ke sana kemari ada. Tetapi justru yang pertama tadi yang beliau pilih, yang paling berat, tetap bertahan di Habasyah sebagai seorang janda yang harus menghidupkan balitanya, dan beliau tidak paham bahasa masyarakat di negara tersebut. Tidak punya usaha pribadi sambil menunggu pertolongan dari Allah. Tetapi seperti yang Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu pasti dekat. Dan seperti yang Nabi katakan, kemudahan itu bersama kesulitan, kelapangan itu bersama kesempitan, dan pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan seperti yang Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak terpikirkan oleh beliau, tiba-tiba suatu ketika utusan Raja Najasyi datang membawa surat. Isi suratnya Nabi SAW melamar beliau. Nabi Allah yang melamar beliau. Ada yang gak bahagia? Nabi Allah. Otomatis dengan itu beliau menjadi ibundanya kaum muslimin dan dipastikan masuk surga tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena seluruh istri Nabi di dunia ini itulah istri beliau di akhirat kelak dan menjadi ibundanya kaum muslimin.
Disebutkan dalam riwayat saking bahagianya Ummu Habibah datang surat dari utusan raja yang dibawa oleh utusan Raja Najasyi yang isinya lamaran Nabi kepadanya. Beliau melepaskan gelang yang merupakan satu-satu kekayaannya dari tangannya dan ia berikan kepada utusan Raja Najasyi tadi. Kadang-kadang sebagian orang saking bahagianya begitu, ya kan? Tapi jangan antum pancing orang. Biar bahagia, biar dia lepaskan jamnya dan diberikan kepada antum. Tapi jarang kayak ada orang kayak gini ya. Biasanya orang-orang yang dermawan begini. Ya. Saking bahagianya beliau melepaskan gelasnya dan beliau berikan. Pulanglah utusan Raja Najasyi ini. Setelah Raja Najasyi mengetahui itu gelang diberikan oleh Ummu Habibah, Raja Najasyi memerintahkannya untuk mengembalikannya. Kemudian Raja Najasyi diminta oleh Rasulullah mewakili Nabi melamar Ummu Habibah. Ya, dengan 400 dinar kurang lebih. 1,7 kilogram emas. Emas asli ya, bukan emas Jawa. Karena emas Jawa kalau dibawa ke Sumatera berubah jadi abang, Pak. Nah, 1,7 kilogram di masa itu tentunya banyak ya kan. Punya emas 1 kilo tahun 90-an aja udah berapa kekayaan kita, ya kan? Apalagi di masa itu. Hadiah dari Raja Najasyi. Rezeki, tidak ada yang menduganya. Subhanallah, Maryam tidak pernah menduga tiba-tiba ada makanan dan minuman di hadapannya. Mukjizat dari Allah Jalla wa'ala. Seorang wanita tiba-tiba Allah uji hamil. Gak punya suami. Kalau gak punya iman akan bunuh diri. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada anakku? Siapa yang memberikan makan? Siapa yang memberikan rumah? Nah, tapi tidak demikian dengan kaum mukminin. Mereka punya iman. Mereka punya tawakal. Mereka optimis kepada Allah. Sembari mereka berikhtiar. Dan bekerja itu sendiri adalah rezeki dari Allah. Ketika seorang bekerja dengan niat perintah dari Allah untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian kepada anggota keluarganya, maka pekerjaan yang kita lakukan dengan niat tersebut itu juga sebagai rezeki yang abstrak dari Allah untuk kita. Rezeki akhirat dari Allah untuk kita. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahakadha Ar-Rabb subhanah la yamna'u 'abdahu al-mu'min syai'an min ad-dunya illa wa yu'tihi afdala minhu wa anfa'a lah. Merupakan sifat Allah. Tidaklah Allah Jalla wa ala menahan sebagian nikmat dunia untuk hambanya yang mukmin kecuali Allah akan memberikannya yang lebih afdal dan lebih bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akan Allah berikan yang lebih afdal untuknya. Baik yang Allah berikan tersebut nikmat dunia lagi ataukah nikmat akhirat. Nikmat yang konkret maupun nikmat yang abstrak seperti kesolehan pada dirinya, kesolehan kepada anaknya. Betapa banyak sebagian jamaah sebelum dia jatuh miskin anaknya nggak ada yang sholat, istrinya nggak pakai jilbab. Semenjak dia jatuh miskin berubah total agama mereka. Dia yang tidak pernah menginjak kaki ke masjid sekarang setiap hari di saf terdepan. Istri yang tadinya dengan rok mininya kemana-mana sekarang dengan menutup aurat secara sempurna. Anak-anaknya yang tadinya tidak salat sekarang menjadi anak-anak yang soleh menegakkan salat. Ini juga rezeki dan ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu mengkhawatirkan apalagi sampai gelisah dan berlarut-larut di dalam kesedihan memikirkan rezeki dan ajal kita. Karena rezeki dan ajal sesuatu yang pasti. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ar-rizqu kal maut. Rezeki itu seperti kematian, dimanapun kamu berada dia akan mendatangimu. Kita cukup berikhtiar dengan hati yang selalu bertawakal. Sebelum, di saat dan sesudah. Ya. Keliru kalau mengatakan tawakal itu hanya sebelum. Enggak. Tawakal itu ibadah hati yang tidak boleh keluar dari hati kita sedetik pun. Tawakal itu adalah syarat keimanan. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Jika kalian orang-orang yang beriman. In dalam ilmu bahasa Arab, in adalah harfus syarat. Bermakna syarat.
menunjukkan adanya ketawakalan, adanya keimanan. Hilangnya tawakal, hilangnya keimanan. Secara total maupun sebagiannya. Maka amat keliru kalau dikatakan tawakal hanya sebelum atau di saat atau sesudah. Tawakal harus selalu ada. Sebelum berikhtiar, di saat sedang berikhtiar, dan setelah berikhtiar sekalipun. Tawakal tidak boleh pernah keluar dari hati kita. Karena tawakal adalah dari ibadah-ibadah yang harus selalu melekat di dalam hati kita. Jamaah dimulakan Allah, seorang mukmin yang memiliki iman yang seperti ini tentang rizki dan ajalnya akan merdeka hidupnya, Pak. Dia tidak akan menjadi penjilat kepada budak-budak sahaya dunia. Tetapi ketika iman tentang rezeki dan ajal lemah, kita lihat sebagian orang betapa mudahnya diperbudak oleh budak-budak sahayanya dunia. Dia rela kehilangan salat demi karirnya. Dia rela kehilangan tauhid sekalipun demi dunia, demi rezeki. Sebagian mereka rela menghilangkan ribuan nyawa masyarakat demi kepentingan politiknya, demi bisnisnya, ciptakan konflik, kontra intelijen dan sebagainya. Demi menjaga politiknya, kekuatan politiknya. Kenapa? Karena dia khawatir. Seakan-akan kalau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu rezekinya akan berkurang. Bahkan yang lebih buruk lagi jamaah dimuliakan Allah. Sebagian orang yang mengaku muslim justru dia mengira rezekinya akan hilang dan berkurang gara-gara beribadah kepada Allah. Ada apa enggak muslim seperti ini? Secara tersurat memang tidak ada yang muslim yang berani mengatakan gara-gara salat rezeki saya akan hilang. Secara tersurat melalui lisannya tidak mengucapkannya. Tetapi secara tersirat tidak jarang kita melihat mereka mengatakannya. Apa buktinya? Buktinya adalah pemandangan-pemandangan sehari-hari yang kita saksikan. Sebagian mereka dengan gerobak gorengannya. Di dalam halaman masjid, Pak, dia jualan gorengan. Di dalam halaman masjid. Yang membelinya juga jamaah masjid. Tetapi begitu adzan dikumandangkan, mati nggak berani dia nutup tuh gerobak. Mulai kalkulasi ilmu ekonominya berjalan. Kalau saya tinggalkan untuk sholat zuhur selama 20 menit. Ini dalam 20 menit bisa laku bakso saya 10 porsi. Satu porsi untungnya 5.000. 5 kali 10 berapa, Pak? 50.000 omset saya hilang gara-gara sholat zuhur. 50.000 hilang gara-gara sholat asar. 50.000 hilang gara-gara sholat maghrib. 50.000 hilang gara-gara sholat isya. Udah berapa? 200.000. Kali sebulan berapa? 6 juta. 6 juta margin saya hilang gara-gara sholat. Akhirnya gak sholat. Itu yang kita saksikan sehari-hari. Gak sholat. Agar gerobak gorengannya, gerobak jualannya tidak tertutup. Subhanallah. Padahal yang membeli gorengan dia juga jamaah pulang dari masjid. Atau jamaah yang sedang akan masuk masjid. Betapa lemahnya iman sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Inilah rahasianya kenapa Allah mengatakan dirinya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata setelah Allah memberitakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka tidak menduga, tidak mengira bahwa dengan beribadah kepada Allah rezeki mereka akan hilang, masa depan mereka akan gelap. Justru karena ibadah yang mereka lakukan masa depan mereka akan gemilang. Rezeki mereka akan datang dengan sempurna dari Allah Jalla wa'ala. Tetapi sebagian orang hari ini justru sebaliknya. Apalagi kalau dia sedang semeja dengan para pejabat dan dia seorang kontraktor, sedang bahas proyek. Sedang melobi tender dimenangkan, sedang lobby PL. Adzan dikumandangkan. Padahal adzan dikumandangkan dari musola kantor. Dan di dalam ruangan itu semua pejabat muslim. Tidak ada yang tidak muslim. Tapi bisa-bisanya dia tidak berani izin untuk pergi sholat. Padahal adzan dikumandangkan tadi dari musola kantor, Pak. Secara logika itu musola dibangun untuk siapa? Ya kan? Tapi sebagian orang nggak berani. Ini ani izin bakal nggak dimenangkan di tender. Persennya bisa dinaikkan, tadinya cuma 15% yang beliau minta bisa jadi 20% yang beliau minta. Nggak berani, Pak.
Apalagi kalau dia di dunia militer. Komandannya sedang memimpin rapat. Azan dikumandangkan. Dia pangkat terendah di situ. Dia tantama di situ. Yang bintara, yang perwira saja tidak berani keluar untuk sholat. Padahal semuanya muslim. Komandannya muslim, yang lainnya seniornya muslim. Dan azan pun bersuara di dalam kantor mereka. Nggak berani minta izin. Padahal seandainya dia izin, paling kalau ditanya. Karena sebagian mereka ketika ditanya, kenapa nggak berani? Bingung Ustaz, kalau ditanya, mau kemana? Ya, Nabi bilang, jawab. Izin dan mau menghadap kepada sang pencipta komandan dan kepada sang pencipta saya. Jawab aja, paling cuma ditempelin sekali. Dan Anda nggak akan mati kecuali nempelin Anda Musa alaihissalam. Musa diberikan mukjizat sekali, tampar orang langsung mati. Komandan Anda nggak sekuat itu. Paling juga dimutasi, dipecat pun dia nggak mampu. Nampar pun nggak berani, dari pisum hilang jabatannya. Yang lain nunggu dia kapan bisa dia jatuhkan. Mereka juga ingin berada di jabatan itu. Di dunia ini semua pakai jurus kodok, Pak. Tahu jurus kodok ya? Ya, lagi duduk ya, letting kita ya, loyalitas tanpa batas. Begitu di luar itu pakai jurus kodok semuanya. Saling menjatuhkan. Ya, saling berlomba-lomba mendapatkan jabatan itu. Itu sudah berita dalam Al-Quran. Tidak ada kesetiaan dalam urusan dunia. Dan itu fakta. Jangankan orang lain, sebagian mereka istrinya berani dia jual demi dunia. Apalagi sekedar satu letting, bawahan. Gak ada kesetiaan dalam urusan dunia itu. Tidak ada keabadian dalam perkara dunia. Dan dunia ini sementara jamaah. Bayangkan kalau kita tidak sholat karena dunia yang padahal belum pasti kita dapatkan. Tender belum pasti dimenangkan. PL belum pasti diberikan. Walaupun diberikan belum pasti untung. Karena 15% di awal tadi udah kita berikan. PL belum dapat, 15% udah masuk Pak. Betul nggak? Rahasia umum itu sudah. Oh enggak benar Ustaz. Iya enggak benar karena 25% ini minta, bukan 15% sebagian pejabat. Ya. Tender belum pasti menang. PL belum pasti dapat. Anggaplah udah pasti dapat, belum pasti untung. Kenapa? Begitu dia di lapangan, dari orang terendah di lapangan, dari ormas ini, ormas itu, dari instansi ini, instansi, sampai ke atas dia harus nyetor. Akhirnya besi 5 jadi besi 1. Irigasi baru, hujan rintik-rintik udah meledak. Katanya apa? Banjir bandang. Memang nggak ada besi di dalamnya. Gimana dia mau kerja dengan SOP? Belum dapat pekerjaan saja, dia udah nyiram 15%, 20%. Belum lagi pejabat ke Singapura, dia nyediain tiketnya, beli uang jajan dan sebagainya. Padahal itu semua belum pasti, sholat udah pasti dia tinggalkan. Dan itu udah pasti dosa. Dan kalau dia mati su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tidak sholat. Betapa lemahnya iman sebagian orang. Kenapa? Ini iman tentang rezeki dan ajal tidak kuat di dalam hati mereka. Ini masih di kalangan kaum muslimin jamaah. Di kalangan orang kafir lebih dahsyat lagi. Sedikit ada masalah bunuh diri, ya kan? Sedikit ada masalah bunuh diri, Pak. Nah, makanya orang kafir nggak mau nikah. Kenapa? Nikah ribet. Belum nikah aja dia udah mikirkan asuransi anaknya. Betul nggak? Belum nikah udah pusing dia Pak. Kalau saya punya anak 10 semuanya harus daftar asuransi. Asuransi SD, SMP, SMA, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Udahlah nggak usah nikah. Apalagi syaitan memberikan bisikan, nggak nikah juga bisa menikmati apa yang dinikmati oleh orang telah nikah. Itu pikiran orang di luar Islam. Nah, makanya beberapa negara kafir mereka terancam punah hari ini. Tidak ada yang menikah dari masyarakatnya kecuali negara benar-benar membiayai dan membantunya. Biar ada yang menikah. Takut punya anak Pak. Apa sebabnya? Ini juga nih. Takut masalah rezeki Pak. Padahal anak itu sendiri rezeki. Tambah anak berarti tambah rezeki. Anak adalah rezeki. Apalagi nambah istri. Udah pasti nambah rezeki. Karena istri juga rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Namun tentunya bukan berarti kita tidak berikhtiar. Nabi kita juga berikhtiar. Bahkan Nabi kita keluar masuk pasar jualan Pak. Seorang Nabi, seorang Rasul jualan Pak.
Enggak malu beliau. Sampai-sampai kaum musyrikin merendahkan beliau. Wa qalu ma li hadzal rasul yamshi fil aswaq ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Masuk pasar juga jualan kayak kita. Nabi jualan. Nabi Zakaria, kata Nabi SAW, kana Zakaria najjara. Nabi Zakaria bekerja sebagai pemulung. Masuk ke dalam hutan mencari kayu-kayu bakar yang sudah kering. Kemudian beliau memikulnya dengan punggungnya, kemudian menjualnya. Yang penting halal, Pak. Nabi SAW bersabda, la ayyahtatiba ahadukum hataban fayahmiluhu ala dhahri fayabi'uhu khairul lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Salah satu di antara kalian pergi mencari kayu bakar, kemudian memikulnya dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya. Itu lebih baik daripada dia tidak bekerja, cuma minta sana, minta sini, ngemis sana, ngemis sini. Tidak semua para sahabat bisa ikut kajian tiap hari jamaah. Enggak semua sahabat bisa sholat berjamaah tiap hari bareng Nabi. Kenapa? Karena kerja. Sebagian sahabat nelayan kerjanya. Kalau sudah di laut tentunya enggak jumpa Nabi, enggak sholat berjamaah di belakang Nabi, enggak bisa ikut kajian. Tapi itu mereka lakukan dan Nabi tidak mencela mereka atas hal itu. Karena itu sendiri adalah ibadah, berjuang mencari nafkah untuk anggota keluarga. Makanya ada hadis yang berbunyi di mana para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terkadang stok air tawar yang kami bawa ke kapal itu terbatas. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi pun menjawab, laut itu suci, mensucikan dan halal bangkainya. Menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan sebagian para sahabat berprofesi sebagai nelayan. Dan menunjukkan bahwa mereka berada di laut ketika mencari rezeki tidak hanya 1, 2, 3 hari. Bisa jadi lebih dari itu. Buktinya mereka bertanya, air tawar yang kami bawa terkadang terbatas, sisa sedikit. Maka apabila air tawar yang kami bawa itu sudah tersisa sedikit, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Menunjukkan apa? Mereka lama di laut. Abu Talhah, beliau berbisnis antara Madinah dengan Syam. Terkadang beliau melakukan perjalanan dengan tunggang. Kalau dengan kaki bisa sebulan sampainya, Pak. Kalau menggunakan onta bisa sampai 1 atau 2 minggu perjalanan. Berarti selama perjalanan tersebut mereka enggak jumpa Nabi, enggak jumpa istri, enggak jumpa anak, enggak sholat berjamaah di belakang Nabi. Dan itu juga adalah ibadah. Di dalam riwayat Imam Tabrani, seorang keluar dari rumahnya mencari nafkah demi menjaga kehormatan anggota keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah, Allah jadikan kita kaum mukminin punya iman. Betapa banyak orang di luar sana karena terkait bab rezeki dan ajal, mereka ada yang mengakhiri hidupnya. Kalau kaum musyrikin dahulu membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, daripada anak saya nanti sengsara, dibunuh. Ada juga yang membunuh karena kemiskinan yang telah terjadi. Sekarang di negeri-negeri barat, anak paling banyak berapa orang? 2. Maka ini salah satu mungkin cara Allah menyebarluaskan dakwah di negeri-negeri kafir. Karena ada di dalam hadis, di akhir zaman Islam akan masuk ke sebuah negara yang penduduknya ahlu madarin wa badar. Madar dan Badar itu negara adik kuasa. Tidak ada negara yang berani melawannya. Tetapi Islam masuk dengan bebas dan tersebar di dalam. Mungkin ini salah satu caranya. Misalkan di Amerika, di Eropa. Orang-orang kafir paling punya anak 1, 2. Kaum muslimin yang ada di sana, apalagi yang orang Arab tinggal di Amerika, anaknya ada yang 10. Istrinya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, anaknya ada yang 15, ada yang 20. Bayangkan 100 tahun ke depan. Ya. Bayangkan 100 tahun ke depan. Bisa jadi cucunya presiden Amerika muslim. Atau minimal menantu cucunya muslim. Bingung dia. Presiden mungkin cucunya presiden yang memimpin negara saudaranya Al-Qiradah, kera dan khanazir. Bisa jadi anak cucu dia nanti ada yang muslim. Ya, mungkin itu salah satu cara Allah menghentikan dia dari kezaliman dan sebagainya. Contohnya apa di Mekah? Betapa banyak tokoh-tokoh musyrik yang menyiksa kaum muslimin, yang mengganggu Nabi. Justru anak mereka masuk Islam. Abu Jahal, anak lelakinya Ikrimah masuk Islam. Melamar Fatimah. Tadinya mau diterima oleh Nabi.
sebagai menantunya. Tetapi Nabi mengatakan aturan dari Allah, tidak boleh bertemu anak seorang Nabi dengan anak seorang musuh Allah. Dan Ikrimah tidak baper karena memang ayahnya musuh Allah. Ya, ya. Ya karena otomatis kalau nikah berarti bertemu anak seorang Nabi dengan anaknya seorang musuh Allah, Abu Jahal. Abu Sufyan sebelum masuk Islam pengganggu kaum muslimin, anaknya dan menantunya justru menjadi sahabat Nabi. Anaknya Ummu Habibah, menantunya Ubaidullah bin Jahash. Wahsy, seorang yang telah memutilasi sahabat paman tercinta Nabi, singanya Allah Hamzah, justru masuk Islam di Fathu Makkah. Khalid bin Walid, komandan perang yang telah menjadi sebab gigi taring Nabi patah di perang Uhud, yang menjadi sebab sekian sahabat Nabi menjadi syuhada Uhud. Beliau yang memimpin pasukan sniper untuk memberondong Nabi dan kaum muslimin dari Gunung Rumah, justru masuk Islam setelah itu. Nah, maka ya jamaah dimuliakan Allah, orang kafir nggak berani nikah. Kaum muslimin yang tinggal di negeri orang kafir, masya Allah nikah. Istrinya ada yang satu, ada yang lebih, anaknya ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lebih dan sebagainya. Makanya kaidah yang benar bukan 2 anak lebih baik. Tapi kaidah yang benar komanya dipindahin. 2 anak lebih, koma, baik. Ya. Kayak kita kenal 2 anak lebih baik kan? Pindahkan komanya Pak. 2 anak lebih, koma, baik. Rezeki mereka ya. Namun bukan tentunya dilarang seseorang menyusun ya anak keturunan ya, diperbolehkan saja seorang menyusun bukan karena takut rezeki, tapi mungkin ada dia buat program karena berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan ya dan sebagainya, dia susun program walaupun terkadang ya jebol juga. Walaupun udah buat program tahun ini nggak mau punya anak dulu, akhirnya Allah menakdirkan punya anak juga. Sebagian orang udah pasang alat medis ini dan itu. Programnya 2 tahun ini, 3 tahun ini nggak punya anak dulu. Allah sudah menentukan dia punya anak lagi. Jebol alat yang dipasang oleh dokter. Jadi anak juga. Malah setelah dia menjadi anak baru bersyukur. Alhamdulillah jadi anak. Rupanya justru dari anak tersebut sumber kekayaannya. Sumber dunianya. Alhamdulillah kaum muslim merdeka hidup mereka. Covid tidak ada yang bunuh diri dari kaum muslimin. Di luar negeri betapa banyak orang kafir bunuh diri, nggak siap menerima kenyataan. Dia punya perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan, tiba-tiba mandek Pak. Pesawat nggak terbang, airport tidak hidup. Ya. Sementara utang dengan bank tetap berjalan, harus bayar. Bunganya, pokoknya, ribuan karyawan, stres. Sebagian orang dia bunuh diri. Muslim menganggap ajal itu di tangan Allah. Bukan Covid yang mencabut nyawa kita. Yang mencabut nyawa kita malaikat maut. Covid, kebakaran, pembunuhan, jatuh pesawat, itu semuanya sebab. Itu semuanya sebab. Bukan berarti kita menantang sebab tentunya. Tetapi yang menentukan kematian Allah Jalla wa'ala. Dan kita berikhtiar untuk hidup sehat. Berikhtiar untuk tidak jatuh sakit dan sebagainya. Hidup kita tenang, merdeka jemaah. Kita berusaha, untuk sebagian orang berusaha daftar PNS, nggak lulus, qadarullah, mungkin pintu rezeki dia bukan dari PNS. Allah akan bukakan dari pintu yang lain. Jualan nasi goreng, enggak laku juga, mungkin rezekinya dari bakso bukan nasi goreng. Ya. Berulang kali dilamar oleh ikhwah di Indonesia, belum jadi-jadi juga, mungkin jodoh dia bukan dari Konoha tapi dari Saudi Arabia mungkin. Ya kan? Nah, nggak tahu kita. Al-muhim jamaah, kuatkan iman kita tentang rezeki dan ajal. Hidup kita akan bahagia jamaah. Hidup kita akan bahagia, kita akan merdeka. Tapi lihat sebagian orang karena tentang iman tentang rezeki dan ajal mereka tidak kuat. Dulu 2-3 tahun yang lalu ya, ada orang yang mengatakan diprediksi tahun 2020 ekonomi Indonesia akan hancur sehancur-hancurnya. Sehingga berbondong-bondong pihak asuransi datang. Asuransi, ada yang asuransi hidung. Sebagian mereka yang berada di dunia entertainment, asuransinya bukan lagi di pendidikan dan kesehatan. Hidungnya pun diasuransikan. Iya, hidungnya diasuransikan Pak. Ada yang jari jemarinya diasuransikan sehingga kalau kecelakaan putus jari jemarinya digantikan oleh asuransi.
Khusus dari asuransi, berbagai asuransi mereka lakukan demi apa? Menjamin rezeki masa depan. Khawatir, ada yang stres, ada yang stroke, ada yang nggak berani nikah karena mikirkan rezeki jamaah. Nah, nggak berani nikah, mikirkan rezeki. Udah menikah, nggak pengen punya anak, takut rezeki juga. Was-was tentang rezeki, akhirnya berada di dalam kegelisahan dan gundah gulanaan yang berkelanjutan. Adapun seorang mukmin, dia bertawakal sebelum, di saat dan sesudah, sembari berikhtiar. Dapat tidaknya tidak Allah tentukan. Berapa nominalnya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah tentukan dan tidak akan pernah tertukar. Tenang hidupnya, merdeka hidupnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan sudah pukul 11.30 ya, dan sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Ibu-ibu, harapan anak demikian. Biar lebih selamat di hari kiamat. Ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada bu ya? Alhamdulillah. Ada. Baik, silakan. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya dengan bayi yang dilahirkan oleh ibunya kemudian diadzankan oleh ayah dari bayi tersebut Ustaz? Ya, sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Sehingga anak Syekh bin Baz termasuk yang mensahihkan hadis ini. Imam Ibnu Qayyim juga. Ya, ini terkait sahih tidaknya hadis tersebut. Sebagian ulama yang lainnya menganggap ini hadis dhaif karena alasan-alasan yang muktabar di dalam kaidah-kaidah ilmu hadis. Dan ana sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya lebih condong pada pendapat ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Karena sanadnya, rawi-rawi dalam sanadnya bermasalah. Yang kedua, secara fakta banyak para sahabat yang lainnya dalam hadis-hadis yang sahih membawa anak mereka kepada Nabi tetapi tidak dikumandangkan adzan. Riwayat yang menyebutkan hanya pada Hasan dan Husain. Kita pernah tahu hadis Bukhari Muslim di mana Anas bin Malik membawa adiknya yang baru lahir, ya kan? Anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talha, ya. Kemudian Nabi mentahniknya, tidak diadzankan oleh Nabi. Abu Talha juga tidak mengadzankannya dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini masalah khilaf yang muktabar ya. Khilaf yang muktabar. Afan Ustaz izin bertanya, apakah jika Allah memberi kita penyakit lalu kita menjadi dekat kepada Allah, tetapi jika Allah sembuhkan penyakit kita lalu menjadi jauh dari Allah, maka apakah itu istidraj? Jelas. Bertambah sehat bertambah jauh dari Allah, bertambah kaya bertambah jauh dari Allah. Kaedahnya kata Salamah bin Dinar tadi, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Gimana caranya kita memberitahu ke kerabat kita bahwa perempuan yang tidak memakai hijab itu dosa, dan gimana cara kita bicaranya agar orang itu mau memakai hijab? Yang pertama, sampaikan kepadanya dalilnya. Karena sebagian orang karena kejahilan yang kata Syekh bin Baz memang nggak tahu. Dan kita berada di masa di mana kaum muslimin benar-benar berada di dalam kejahilan. Jangankan masalah hijab jemaah. Banyak kaum muslimin hari ini yang belum tahu cara sholat. Sampaikan kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan wanita memakai hijab dan melarang mereka menampakkan aurat mereka. Jelaskan kepadanya hikmah dan tujuan dari hijab itu. Bahwa itu semua adalah bentuk kasih sayang dan perhatiannya Islam kepada kaum wanita. Nah, dengan cara yang paling hikmah. Dan hikmah definisinya melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Dan anti tentunya lebih tahu kapan waktu paling tepat untuk membicarakan ini kepadanya. Nah, dengan cara apa yang paling tepat? Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar ketika wanita salat tidak perlu iqamah? Lelaki wanita juga tidak perlu, tidak harus. Karena iqamah dan adzan itu hukumnya fardhu kifayah. Kita lelaki juga tidak harus. Kalau tidak harus, nah lelaki juga tidak harus. Tetapi apa hukumnya, disunnahkan ataukah tidak? Riwayat dari Abdullah bin Umar atau yang lainnya disunnahkan. Beliau mengatakan karena itu zikir kepada Allah. Walaupun dia seorang wanita. Tetapi cukup terdengar oleh dirinya sendiri.
Nah, kalau harus jangankan wanita, lelaki juga tidak wajib. Apabila di daerah tersebut telah ditegakkan adzan dan iqamah. Karena hukum adzan dan iqamah fardu kifayah. Ketika jadi makmum, kita membaca aminnya afdalnya sesudah imam apakah berbarengan? Yang rajih berbarengan. Maliki berpendapat sebelum imam, bahkan ketika imam membaca waladhdallin. Tapi yang rajih berbarengan dengan imam karena Nabi mengatakan fa idza qala waladhdallin fa aminu fa inna man wafaqa ta'minal imam wafaqa ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya imam, maka dia telah berbarengan dengan aminnya para malaikat. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Menunjukkan apa? Aminnya makmum itu berbarengan dengan aminnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Tasyahud jari digerakkan ataukah tidak? Ini juga termasuk masalah fikih yang khilaf di antara ulama sangat kuat. Apakah riwayat yang menyebutkan digerak-gerakkan itu riwayat sahih, ziyadatus thiqah, maka dikatakan maqbulah? Ataukah dikatakan ziyadatus thiqah tetapi syadzah karena telah menyelisihi kurang lebih ada 12 rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan tidak menyebutkan adanya pergerakan. Di sana ada beberapa ulama seperti Sufyan bin Uyainah kecuali Ibnu Qudamah yang menyebutkannya. Ibnu Qudamah atau Ibnu Abi Qudamah seorang rawi yang semasa dengan Sufyan bin Uyainah. 12 rawi lainnya yang mereka minimalnya ada yang setara dengan beliau predikat hadisnya, ada yang lebih dari beliau, bahkan sebagian mereka dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Mereka tidak menyebutkan digerak-gerakkan. Oleh karena kata Syekh Muqbil, kalau hadis ini tidak dikatakan syadz, saya tidak mengetahui ada hadis syadz di dalam dunia hadis. Nah, wallahu taala alam bishawab. Tetapi sebagian ulama menganggap ini tidak bertentangan, walaupun rawi yang lain tidak menyebutkannya, karena isyarat itu seorang yang bergerak-gerakkan belum keluar dari kategori isyarat. Contohnya, kata Syekh Albani, Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan duduk karena waktu itu sakit, kan? Dan para sahabat di belakangnya kan masih berdiri saat itu. Kata ibunda kita Aisyah, fa asyara biyadihi an ijlisu. Maka Nabi pun mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka agar duduk. Digerakkan enggak kira-kira? Digerak-gerakkan kan? Isyaratkan, masih dinamakan isyarah. Maka hadis yang menyebutkan Nabi mengisyaratkan dan menggerak-gerakkan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh 12 rawi yang tidak menyebutkan digerak-gerakkan, tetapi mereka menyebutkan mengisyaratkan jari telunjuknya. Tetapi dijawab oleh para ulama yang berpendapat tidak digerakkan karena Nabi bergerakkan tentunya bukan begini, paling cuma sekali isyarat. Sedangkan bergerakan jari telunjuk di tasyahud itu berulang kali. Tentunya Nabi ketika isyaratkan kepada mereka kan bukan begini, tapi paling sekali. Wallahu a'lam bishawab. Afwan karena waktu sudah pukul 11.30. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala selalu memberikan rezeki yang sempurna untuk kita semua dan tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan Dia telah ridha dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma in tawaffaitana fatawaffana muslimin. Dan semoga keraguan tentang rezeki dan ajal yang ada di dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan. Dan mudah-mudahan yang datang dalam keadaan belum memiliki rezeki jodoh, mudah-mudahan selepas ini mendapatkan jodoh. Yang datang dalam keadaan sebagai jomblo atau single senior, maka mudah-mudahan tidak lama lagi sudah menikah. Yang belum punya suami semoga diberikan suami yang saleh, dan yang belum punya istri atau yang ingin nambah istri lagi semoga diberikan istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alakal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.